Kalau tadi saya sudah menyinggung mengenai peci hitam, pada siang tadi kita juga sempat melihat salah satu adegan, yaitu pemakaian peci hitam dipakaikan kepada calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo. Kita akan lihat lagi apakah kemudian pengajuan dari calon ini ataupun juga Ganjar sebagai capres ini akan bisa mempengaruhi peta koalisi. Siapa mungkin nanti yang akan merapat ke PDIP, karena bukan rahasia lagi jika koalisi-koalisi yang sudah terbentuk kemarin juga sempat melirik Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari mereka. Nah, untuk bisa memberikan pandangan mengenai hal ini sudah hadir di samping saya pengamat komunikasi politik Bang EG, Bang Effendi Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang EG, gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf lahir batin juga. Maaf lahir batin juga. Dan juga kita akan dengarkan bagaimana suara dari ataupun juga pendapat dari pengamat politik Mas Khairul Anam akan memberikan pandangannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anam. Baik. Ya, nah ini kita semua mengapit yang tadi mendeklarasikan jadi PDIP ini diwakili dalam hal ini oleh Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam, Assalamualaikum. Bang Deddy, selamat menyambut Idul Fitri besok ya. Betul Mohon maaf lahir sekali. dan batin. Sama-sama. Ya, Bang Deddy, Dan yang sudah merayakan juga selamat. selamat, baik. Bang Deddy, kita tuh penasaran loh, karena kan selama ini isunya ini akan diumumkan saat kesaktian Pancasila. Tapi ternyata pada saat malam takbiran atau menjelang malam takbiran. Ya, 1 Juni ya. Betul, iya kan waktu itu isunya tuh ramai seperti itu. Kemudian juga bertepatan dengan Hari Kartini. Apa maksudnya? Tapi nanti Bang Deddy bisa dijelaskan. Kita akan lihat terlebih dahulu saat ataupun juga detik-detik pengumuman calon presiden dari PDIP. Ini dia. Menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para ketua umum partai politik, maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Selama ini kan menjadi pertanyaan, menjadi teka-teki saat partai-partai lain atau juga koalisi-koalisi lain sudah mulai menyuarakan siapa sosok yang akan diajukan walaupun memang belum deklarasi semuanya. Tapi PDIP ini kemudian masih tertutup. Masyarakat juga menebak-nebak sebelumnya. Apakah Ganjar ataukah Puan Maharani? Tapi pada penjelasan tadi kita sudah dapatkan informasinya, sudah clear semuanya, sudah confirm bahwa yang diajukan sebagai calon presiden adalah Ganjar Pranowo dan juga Mbak Puan Maharani diberikan tugas khusus membentuk tim untuk bisa mendukung pemenangan dari Ganjar Pranowo. Tapi tadi Bang Deddy mungkin bisa dijelaskan, ini ada apa? Kok tahu-tahu buru-buru? Karena selama ini kan kalau setiap perbincangan Bang Deddy juga bahkan pada saat itu pernah kita tanya dan juga tokoh-tokoh PDIP lainnya. Clue-cluenya sih pada saat itu adalah pada saat kesaktian Pancasila, tapi kemudian dimajukan saat ini. Ya, saya kira yang pertama-tama begini ya. Saya melihatnya bukan soal terburu-buru atau tidak terburu-buru. Tetapi kita sama-sama paham bahwa hak untuk memutuskan siapa calon presiden itu diserahkan oleh Kongres sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di partai. Dan ini tugas yang sangat berat. Dan dalam konteks ini saya kira kita harus mengapresiasi Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Tidak saja karena beliau memilih momentum yang tepat sekarang. Ya, kenapa sebelumnya tidak? Jauh-jauh hari kan Ibu Mega sudah bilang bahwa bangsa ini harus fokus dulu pada pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID. Sehingga tidak menjadi prioritas untuk mencalonkan presiden sebelum-sebelum ini. Lalu kemudian kan ada proses perenungan yang panjang. Tadi Ibu Mega ketika berpidato kan jelas sekali mengatakan, saya diberi amanah oleh Kongres, ini bukan tugas yang ringan. Saya menggunakan seluruh akal budi dan mata hati saya. Ya, saya memohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya berdiskusi dengan para sesepuh bangsa ini, dengan Presiden Jokowi, dengan internal partai, mencermati suara hati dan kehendak rakyat. Ini proses ini yang kemudian menggumpal sehingga kemudian kira-kira 2 minggu yang lalu Ibu seperti memberikan wanti-wanti kepada
para pimpinan kita untuk bersiap-siap. Ya, jadi ada proses, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba hari ini gitu ya. Baik. Jadi selama 2 minggu terakhir ini sebenarnya sudah berproses. Setelah Ibu melakukan perenungan yang mendalam tadi, proses berpikir ya, bertemunya alam pikiran dengan alam rasa, ya, itu kemudian saya kira Ibu memilih momentum yang sangat simbolik pada hari ini. Kenapa? Baik. Ini tidak saja Jumat yang barokah ini, Bang Effendi, tetapi juga diapit oleh 2 Idul Fitri. Nah, kalau bisa kita katakan begitu, di tengah-tengah ini. Ditambah lagi ini adalah Hari Kartini. Jadi banyak message yang disampaikan oleh Ibu Mega melalui memilih hari ini. Tetapi yang pasti inilah saat dimana menurut Ibu Mega, tadi itu akal pikiran dan akal budi, ya, mata batin dan mata hati itu ketemu, alam rasa, alam pikirnya ketemu. Jadi jadilah hari ini dan tidak buru-buru loh, karena proses dialog Ibu Mega dengan para sesepuh bangsa ini, tokoh-tokoh, dengan presiden, dengan para tokoh partai internal mencermati dinamika survei, kehendak masyarakat, akhirnya ya berbuah hari ini. Jadi tidak buru-buru. Gitu. Bang Ege Mandedi bilang ini momentum yang simbolik. Bang Ege mungkin bagaimana melihatnya? Iya, Putri, malam ini cantik sekali dan selamat Hari Kartini. Maksud saya dalam konteks Hari Kartini, saya mau mengutip ada Habib Atamimi, yaitu ya, Najib Atamimi dari Hasanah Foundation mengatakan Megawati ini, Ibu Ketua Umum PDIP, adalah Kartini modern 21 April. Karena apa? Katanya karena betul. Ternyata saya pikir-pikir benar juga nih Umam ya, bahwa pada hari inilah pertama kali dan mungkin akan dicatat dalam sejarah Hari Kartini yang diberi makna tertentu gitu. Betul ya, selama ini kan Hari Kartini emansipasi dan lain-lain. Tapi pada hari ini 21 April 2023 itu akan dikenang sebagai sebuah hari di mana seorang ketua umum partai yang perempuan pernah menjadi presiden loh. Pernah satu kali tidak maju untuk dirinya memberikan kepada Jokowi. Sekali ini tidak maju untuk putrinya memberikan kepada kader terbaik, namun dengan menugaskan seorang perempuan lain menjadi panglima pemenangan. Jadi kalau bicara soal makna Hari Kartini ini paling unik dan akan dikenang barangkali sampai nanti ada yang lebih unik lagi. Jadi 21 April 2023 itu sangat unik melihat ada 2 perempuan. Nah, pada bagian lain dari situ ada momentum. Politik itu punya momentumnya masing-masing. Jadi walaupun sudah dipersiapkan, kadang-kadang suka ada momentum yang tidak kita bayangkan. Misalnya, Ibu Megawati ini kan adalah seorang tokoh yang sangat teruji soal ideologi. Ketika kita rame-rame soal penolakan tim Israel dengan Piala Dunia Under 20 itu, kan basisnya ideologi sebetulnya kan, bukan hal-hal lain selain ideologi. Nah, coba bayangkan ketika momentum itu datang adalah ketika ada ujian ideologi bagi seorang capres yang sedang nanti akan diumumkan mungkin 1 Juni atau mungkin akan diumumkan jelang September. Tiba-tiba momentum itu kan kita nggak duga. Kita sama-sama resah kan karena nggak jadi tuan rumah Piala Dunia U20 dipindahkan ke Argentina. Tapi tiba-tiba momentum politik itu menyatakan itu jadi ujian bagi Ganjar Pranowo. Ya kan? Yaitu ujian yang paling besar. Anda itu mau tegak lurus sama partai? Bagaimana Anda menjawab ketika itu menyerang pribadi, bahkan menyerang anak dan istri? Dan ketika dia lolos, baru muncul momentum-momentum yang lain. Saya rasa momentum yang lain ini perlu disebut-sebut adalah begini. Ada ketua-ketua umum partai lain yang tiba-tiba menyatakan gini kan, kami akan membentuk koalisi besar. Kalau mau PDIP silakan bergabung. Nah, pada hari ini PDIP menyatakan lain melalui Ibu Ketua Umumnya. Mengatakan begini, kami sudah mendeklarasikan capres, kalau mau gabung silakan. Ini akhirnya kondisinya berbalik. Nanti mungkin Pak Deddy bisa jelaskan, Mas Umam juga mungkin dibalik, hari ini dibalik. Itu dia, bisa dibalik seperti itu. Kami sudah mendeklarasikan, kalau kalian bapak-bapak mau gabung, silakan loh. Baik, nanti kita dengarkan pandangan Mas Umam kemudian Bang Deddy juga, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.